Halo, Assalamualaikum. Di video 93 ini, Miss Lina ingin berbicara tentang duka, ya. Karena juga baru selesai baca buku ini yang di video 91 yang Miss Lina tunjukin. Judulnya seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring, ditulis oleh Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ, dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Di buku ini penulis yang seorang psikiater menceritakan tentang proses duka yang dilakukannya, yang dilaluinya saat kehilangan anaknya. Dan juga kebetulan hari ini Miss Lina baru menonton filmnya berjudul Bila Esok Ibu Tiada, ya. Dan film itu juga menceritakan tentang duka, ya, duka seorang wanita yang kehilangan suaminya. Juga spoiler deh nanti, juga duka keempat anak yang nanti kehilangan sosok orang tuanya, ya. Kedua karya ini, buku dan film tersebut, itu jadi seperti mengingatkan Miss Lina gitu tentang pengalaman duka yang Miss Lina rasakan gitu, ya. Apalagi Miss Lina juga sedang belajar gitu, ya, tentang emosi gitu, bagaimana bisa berlatih untuk meregulasi emosi, bagaimana untuk bisa menata pikiran, memilih keyakinan yang sesuai. Kemudian yang menarik dari buku ini, ya, kalau dari buku ini pelajaran yang Miss Lina ingat dan sebelumnya Miss Lina juga pernah dengar, ya, seperti misalnya kita punya suatu emosi gitu, suatu perasaan. Misalkan ada perasaan senang, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, mungkin perasaan marah. Itu sebaiknya perasaan tersebut tidak diberikan label apakah ini perasaan yang positif atau perasaan yang negatif, karena disampaikan di buku ini bahwa perasaan itu sebenarnya nilainya netral, ya. Di buku ini disampaikan demikian, tapi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut Miss Lina perlu belajar lagi, ya. Tapi kemudian yang Miss Lina sadari kenapa lebih baik demikian, karena jika misalnya diri ini merasa sedih, merasa marah gitu, kalau misalnya Miss Lina tidak melakukan judgement terhadap perasaan itu, misalnya seperti misalnya aku merasa marah gitu, misalnya aku merasa kecewa atau merasa sedih, kemudian Miss Lina melabel perasaan itu sebagai, oh itu bukan perasaan yang positif, aku harus cepet-cepet move on dari perasaan ini. Itu yang Miss Lina sadari itu seperti tidak menerima gitu, tidak menerima diri gitu. Dan di buku ini yang Miss Lina tangkap, ya, misalnya setelah merasakan perasaan itu, maka ada, ya, ini yang Miss Lina tangkap, ya, ringkasan Miss Lina, ada saatnya diri itu perlu belajar untuk meregulasi, ya. Kalau dari sumber lain yang Miss Lina pelajari, bagaimana menemukan coping strategis, ya, like what to do to make me feel better gitu. Kalau misalnya menghadapi perasaan yang overwhelming misalnya. Dan yang misalnya sempat baca, jadi ada
berbagai teknik ya, misalnya kalau belum bisa berhadapan langsung dengan perasaan yang overwhelming tersebut, bisa mengalihkan perhatian dulu, kemudian baru ketika siap menghadapi kembali perasaan itu. Dan kalau yang dari film itu, film yang Bila Esok Ibu Tiada itu, yang bisa rasakan itu sepanjang film tuh kayak tegang gitu ya, sedih gitu, stres gitu ya. Dan kenapa Misina suka nonton film itu karena Misina bisa ngaca gitu ke diri sendiri, bisa belajar dari film, kemudian melihat apa korelasinya dengan hidup Mislina gitu. Dan yang Mislina bisa uh, bisa bisa ambil pelajaran itu ya, masing-masing manusia punya ujiannya sendiri, punya perjuangannya sendiri ya. Dan Misina kadang lebih suka film-film yang kayak gitu, yang kayak bisa menggambarkan kehidupan sehari-hari ya, bagaimana misalnya seorang kakak gitu, dia berjuang untuk bisa membantu perekonomian adik-adiknya sampai dia misalnya lupa sama dirinya sendiri gitu. Ujian-ujian sehari-hari gitu yang berkaitan dengan keluarga gitu kan. Bisa rasa masing-masing manusia punya ya ujiannya sendiri. uh, dan mungkin berkaitan dengan ini ya, karena terkadang Misina menyadari ya, kadang misalnya kayak sedih, capek, tapi kayak perasaannya belum bisa keluar gitu, misalnya kayak belum bisa nangis apa tuh, kadang kayak dengerin lagu, misalnya kayak lagunya Feby Putri itu, kalau menurut Misina tuh bisa bantu gitu ya, kayak menyampaikan perasaan gitu, perasaan diri, menyadari perasaan diri. Dan liriknya suka bagus kan, kayak Feby Putri tuh ada liriknya yang intinya, aku tidak mau berpura-pura, aku ingin belajar menerima diri ya, itu yang lirik yang bolehkah sekali saja ku menangis itu. Dan juga berkaitan dengan YouTube-nya Dr. Jimmy yang pernah Messina share sebelumnya, yang tentang kayak di video 90 deh, yang tentang belajar untuk menerima emosi gitu. Dan kalau misalnya sadari, kayak misalnya kalau lagi sedih banget gitu, kalau misalnya kayak lagi marah, kecewa, itu masih ada judgement gitu, kayak kenapa sih aku ngerasa begini gitu, padahal dalam hati kalau udah belajar ya, kenapa nggak belajar untuk coba menerima gitu perasaan itu ya, memang aku lagi merasa seperti itu gitu. Dan Mesina juga pernah ikut kayak Zoom gitu ya, pembicaranya seorang psikolog, dia sharing tentang namanya kayak feeling wheel gitu, atau emotion wheel. Jadi kayak bentuknya seperti lingkaran gitu, jadi ada berbagai jenis perasaan gitu, dan ternyata perasaan itu ada banyak gitu, ada banyak namanya, banyak jenisnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar senang, sedih, tapi ada lagi yang rasanya lebih spesifik gitu. Dan sempet kayak kemarin ya, karena Misina memang sedang belajar gitu tentang emosi ya, dan juga sedang berlatih untuk sharing tentang ini gitu ya, diberi kesempatan untuk sharing gitu ya tentang slide yang Misina buat gitu, misalnya tentang emosi, sampai Misina di tahap berpikir sebenarnya kalau Allah nggak kasih emosi ya kali hidup tuh bakal flat aja gitu ya. Jadi justru dengan mengenali emosi gitu, justru dengan kadang mikir gini ya, misalnya ada di lirik lagu Feby Putri itu, atau
kalau misalnya belajar agama ya, belajar agama Islam kan bisa menyadari gitu kan Allah sudah menentukan jalan cerita masing-masing manusia gitu. Kenapa kayak Feby Putri bilang, eee, karena aku yakin Tuhan itu baik ya, merajut kisahku seperti ini gitu. Jadi kadang kalau misalnya menjalani hidup gitu, kadang kalau kayak coba menyadari siapa sih yang sudah ngatur ini hidup semua gitu, dengan semua ujiannya, ujian yang misalnya berasal dari sekitar, misal orang-orang terdekat atau dimanapun berada ya, di lingkungan yang dimana diri ini aktif gitu. Kemudian juga menyadari gitu respon diri, emosi gitu kan. Dan mati itu yang bisa membuat hidup lebih menarik gitu, dan bagaimana bisa lulus gitu dari ujian dari lulus dari ujian perasaan sendiri gitu kan. Ujian juga dari yang dialami ya, bagaimana bisa menentukan respon yang tepat ya. Kalau mungkin dari film yang tadi, yang film yang bila esok ibu tiada itu ya, kalau kalimat yang Misina coba pahami itu saat uh, saat ibunya ya, diperankan oleh ibu Christine Hakim ya, dia uh, berbaring di makam almarhum suaminya gitu, dan dia menumpahkan perasaannya gitu yang selama ini dia berusaha untuk kuat di depan anak-anaknya. Jadi dia bilang kalau pesan almarhum suaminya itu bagaimana untuk bisa menjalani hidup dengan rasa ikhlas dan sabar yang tanpa batas. Kemudian itu jadi bahan renungan buat Misina, kayak bagaimana caranya bisa punya rasa ikhlas dan sabar yang tanpa batas. Jadi kalau dari kesimpulan Misina ya, keyakinan-keyakinan Islaminya harus banyak ya, kayak misalnya Rasul kan, bagaimana bisa beliau ikhlas, sabar dalam perjuangan beliau menyebarkan agama Islam dengan berbagai rintangan yang beliau hadapi gitu kan. Bahkan kalau belajar kan ternyata anak-anak beliau meninggal kan, sampai yang hidup itu yang perempuan. Menjadi ikhlas, menjadi sabar ya, tapi juga belajar kan dari kisah Rasul, ada disebut tahun kesedihan yang mana Bunda Khadijah meninggal gitu kan. Terus Misina kurang bener-bener hafal ya. Terus ada lagi sosok beliau juga meninggal, pamannya ya kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Sampai Allah tuh menghibur Nabi Muhammad dengan memberikan perjalanan Isra Mi'raj kan. Dan dari perjalanan itu dari kisah itu Misina belajar kalau Rasul itu juga ada periode di mana beliau berduka gitu. Nah tapi ini correct me again if I'm wrong ya, I'm still learning about it. Kayak tapi memang kalau bagi Misina ya, Misina pribadi, Misina juga pernah misalnya sedih. Bahkan kadang kalau Misina sadari ya, makan kadang kayaknya Misina belum terlalu meluangkan waktu misalkan untuk berduka, misalkan atas sesuatu yang hilang, atau bahkan itu suatu konsep rencana yang sudah disusun, yang Misina pikir dengan keterbatasan akal Misina itu akan menjadi seperti apa ya Misina harapkan gitu ya, tapi ternyata kandas gitu, misalnya seperti itu. Dan kadang kayak menyadari gitu, kenapa sih kadang diri itu kayak udah cepet bangkit cepet, udah nggak usah terlalu dirasain ya, udah ntar mewek lagi nanti. Bahkan kadang misalnya mikir kayak udah grievingnya udah, misal kayak kayak ada bayanginnya kayak
udah itu udah luka, misalnya kayak luka di kulit, misalnya luka terbuka, udah jangan dikorek-korek lagi gitu. Ya mungkin ada juga kayak gitu ya, tapi kadang mungkin ingatan yang berkaitan itu kembali lagi gitu. Dan uh, bagi Misina ya PR-nya gimana untuk menenangkan diri, kayak untuk bilang oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu udah sudah berlalu gitu, nggak apa-apa, aku aman gitu. um, Mungkin itu ya. Jadi uh, waktu nonton film yang tadi yang bila esok ibu tiada itu, Wisina ngerasa sedih nggak ya? Ya agak ngerasa sedih tapi nggak sampai kayak nangis. Terus di belakang Wisina kayak ada yang nangis gitu yang pada nangis ya. Mungkin karena relate ya. Kalau Om Wisina sendiri mungkin ngerasa berduka itu saat neneknya Misina meninggal ya waktu SMA. Itu rasanya sedih ya, bahkan saat dimakamkan tuh Misina mau nangis gitu, tapi kayak ada saudara jangan kayak nahan gitu. Tapi itu tuh kayak rasanya nggak enak gitu, ditahan gitu, nggak boleh nangis ya, karena kan sedih gitu ya. Kayak kali Misina perlu belajar lagi gitu, apakah memang tidak boleh nangis di kuburan apa gimana. Kayaknya nggak ada larangan ya sebenarnya. Mesti belajar lagi. Dan ya itu sih yang Misina pelajari, kayak dengan mengenali emosi gitu bisa belajar lebih mengenali diri. Dan PR-nya bagaimana untuk tidak menjudge gitu. Dan menjudge itu katanya lebih kuat ya dari menilai. Nggak menjudge kan jadi kayak hakim gitu ya, memberi penilaian, apalagi kayak penilaian negatif gitu. Misalnya kayak wah aku ngerasa sedih, ya udah jangan terlalu lama nih ngerasain sedih nih, nggak bagus buat aku, misalnya kayak gitu. Kayak udah move on, happy gitu. Uh, dan tapi kadang Misina mikir ya, yang mungkin menarik ya, dan di lingkungan kerja Misina dan juga dari sharing seseorang juga diingatkan gitu, cara ya, tentang kata cara. Jadi masing-masing orang itu punya caranya sendiri gitu. Jadi kadang mikir kenapa misalnya orang menghadapi sesuatu gitu, misalnya dia memberikan tips tertentu gitu, tapi kan belum tentu ya cara orang itu sama dengan cara orang yang dia kasih tipsnya. Jadi kalau misalnya cara kamu ya cepet-cepet move on, ayo happy, kalau itu cocok buat kamu ya silakan dilanjutkan gitu. Karena Mistina kan juga bukan psikolog atau apa, tapi memang senang belajar gitu ya tentang psikologi, lebih untuk bisa menghadapi perasaan sendiri dan untuk bisa menghadapi kehidupan gitu ya kan. um, Masing-masing orang ujiannya berbeda ya kan. Dan apalagi sekarang ya kalau misalnya lihat film apa atau apa yang lebih aware gitu akan perasaan gitu ya, kesehatan mental gitu kan. Tapi kadang misalnya mikir gimana caranya tetap menjadi kuat gitu, jangan lemah, tapi juga tetap menyadari gitu, tetap sayang sama diri sendiri, um, tetap memberikan porsi yang sesuai gitu. Kayak kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk uh, bisa melanjutkan gitu ya. Karena Misina juga pernah dengar di kajian ya, kalau orang Islam itu juga sebaiknya jangan lemah ya, iman yang perlu menguatkan. Mungkin itu saja ya, segala kebenaran dari Allah, segala kekurangan dari Misina. Ini Misina mau tidur jadi males pakai bedak berminyak. Okay, thank you for listening. See you in the next video, insya Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.